البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Dan kita masih termasuk bab yang ke-24, masalah apa? Dengan isyarat. Nah, sekarang hadis yang ke-86. Al-hadisus sadis was-samanun, 86. Haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Hisham an Fatimah an Asma. Baik. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari Al-Basri siqatun sabt, dan termasuk penghafal nomor 1. Baik. Dan beberapa kali nama beliau sudah muncul di dalam Sahih Bukhari dari yang telah kita lewati. Qal haddatsana Wuhaib, Wuhaib Abu Bakar, Wuhaib ibnu Khalid. Baik. Dan beliau siqah. Cuma beliau Basri juga, iya Basri. Qal haddatsana Hisham. Hisham ini adalah Abu Abdullah, Hisham ibnu Urwah ibni Zubair. Baik. Beliau Abu Abdullah dan punya kunyah yang lain, tapi salah satunya adalah Abu Abdullah, Syekhul Islam kata Imam Az-Zahabi. An Fatimah. Ini Fatimah istri dari Hisham. Jadi seorang suami tidak malu meriwayatkan hadis dari istrinya, belajar dari istrinya, tak masalah kalau istrinya memang apa? Punya riwayat yang si suami tak tahu, atau istrinya punya ilmu yang suami tak tahu. Tak perlu gengsi, jaga harga diri, tak mau bertanya ke istri sementara istrinya tahu. Nah, disinilah meletakkan posisi seseorang pada posisinya, tahu istrinya punya kelebihan ini, nah kita akui dan kita muliakan dengan itu. Nah, di sini Hisham meriwayatkan dari istrinya yaitu Fatimah. Ini adalah beliau ini masih apa? Keturunan Az-Zubair ibnul Awam. Cuma dia Fatimah bintil Mundir binti Az-Zubair ibnul Awam. Meriwayatkan, dan beliau adalah tabi'iyah siqah, dan beliau ini lebih tua dari suaminya berjarak 13 tahun. Hisham menikah dengan istrinya dalam keadaan istrinya itu lebih tua, tak masalah. Orang mengatakan apa? Cinta itu buta, tak kisah, yang penting bahagia. Dan boleh jadi memang niatnya adalah lillahi ta'ala, karena apa? Ingin mendapatkan ilmu yang banyak, karena Fatimah ini banyak meriwayatkan dari para sahabat. Maka apa? Hisham ingin mendapatkan sanad yang tinggi, menikah dengan wanita yang mulia ini walaupun lebih tua, tak masalah itu. Baik. An Asma, Asma ini datuk dari Fatimah. Dari apa? Dilihat dari apa istilahnya itu ya? Dari silsilah pangkatnya adalah pangkat datuk. Ini semua dari apa? Semuanya dari satu keluarga. Semuanya adalah dari pangkat apa itu? Keluarga Zubair bin Awam. Asma di sini Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, istri dari Zubair ibnul Awam. Fatimah ini cucu dari Zubair, maka berarti apa? Cucu dari Asma juga. Ya, Fatimah bintil Mundir bin Zubair ibnul Awam. Baik. Asma ini yang dijuluki dengan Dzatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Dia berjuang membantu siapa? Rasulullah SAW dan Abu Bakar tatkala hendak hendak berhijrah itu, dengan membagi dua ikat pinggangnya untuk mengikat bekal makanan dan minuman Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, ini sekarang hadisnya hadis Asma binti Abi Bakar. Qalat, dia bercerita, ataitu Aisyata radhiyallahu anha wa hiya tusolli. Saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah sedang sholat. Ini memang orang-orang yang solihah, wanita solihah. Aisyah sedang sholat. Ini saudari Asma lebih tua dari Aisyah.
Aisyah ini anak dari Ummu Ruman, sementara Asma ini anak dari wanita yang lain yang apa itu waktu itu belum, zahirnya adalah apa, belum masuk Islam ketika Fathu Makkah, istri dari Abu Bakar, istri yang lain. Baik. Ada yang mengatakan apa, sudah dicerai oleh Abu Bakar, tapi si ibu masih ingin menghubungi anaknya, namanya kasih sayang ibu. Ada yang mengatakan dia akhirnya di akhir-akhir hayat masuk Islam, si ibu dari Asma ini. Baik, dalam keadaan Aisyah sedang sholat, faqultu ma sya'nun nas, maka Asma bertanya kepada Aisyah, ada apa dengan orang-orang tuh? Kenapa? Karena jelas untuk masuk ke rumah Aisyah, Asma akan melewati masjid dan dia lihat orang-orang sedang sholat. Lalu dia masuk ke Aisyah untuk tanya, Aisyah juga ternyata sedang sholat. Baik. Mungkin apa? Dengan mengambil posisi, yang penting jangan sampai sejajar dengan imam. Jelas apa? Wajib lebih ke belakang dari imam. Dan ini menunjukkan boleh wanita itu menjadi makmum bagi imam yang tidak dalam satu ruangan, terpisah oleh dinding, tak masalah. Yang penting apa? Jangan terpisah jauh sekali tentunya. Baik. Jauh sekali itu berapa? Itu khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau dipisah jalan sikit itu tak mengapa, tapi kalau dipisah jalan yang luas sekali tak boleh. Karena apa? Seakan-akan putus jamaah. Tapi sebagian mengatakan bahkan kalaupun dipisah oleh sungai tak mengapa. Cuma apa, ini terlalu ekstrim tentunya. Kecuali kalau jamaahnya terlalu banyak sampai ke belakang-belakang, sampai memang apa, melewati sungai istilahnya, ini udzur, barisan tak putus. Buktinya apa, memang rombongan banyak sekali sampai ke sana. Tapi kalau cuma 3 shaf, lalu dalam 100 meter kosong, setelah itu ada sungai, lalu orang sholat di belakang sungai, nah ini jelas salah kalau dikatakan masih ikut jamaah. Rasulullah menyuruh untuk mendekat, taqarabu, hendaknya kalian mendekat di dalam jamaah itu, bukan malah menjauh. Intinya di sini Aisyah menjadi makmum di dalam sholat gerhana itu. Ini masalah gerhana. Fa asyarat ila sama, maka Aisyah memberikan isyarat ke langit, yaitu apa? Mungkin menunjuk ke arah matahari. Walaupun di dalam bilik mungkin tak nampak, tapi mungkin apa, Asma paham maksudnya. Fa idzan nasu qiyam, memang ketika itu orang-orang sedang berdiri sholat. Faqalat subhanallah, Aisyah mengatakan subhanallah. Baik, ini masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, idza nabakum syai'un fis shalah faqulu subhanallah. Apabila kalian mengalami sesuatu dalam sholat, ucapkan subhanallah. Asalnya Rasulullah mengatakan apa? At-tasbih lirrijal wat tasbih lin nisa. Lelaki itu bertasbih, kalau perempuan itu adalah bertepuk tangan. Jangan malah laki-laki ikut bertepuk tangan, itu keliru. Tasyabuh bin nisa. Tapi para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan kalau itu antar wanita tak mengapa. Wanita mengatakan subhanallah. Kenapa? Nanti yang dengar hanya wanita, agar laki-laki tak dengar. Memang dengar apa? Dengan bertepuk tangan. Tapi kalau zahirnya laki-laki tak dengar, boleh wanita itu bersuara mengatakan subhanallah. Jangan malah diperdengarkan, nanti jadi timbul fitnah. Menfitnah orang yang sedang sholat. Kemudian setelah itu qultu ayah, Asma bertanya, yaitu ini suatu ayat Allah menurunkan tanda kekuasaan. Fa asyarat bi ra'siha ay na'am, maka kemudian Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya, yang maknanya ya, mungkin apa, mengangguk atau apa, tergantung tradisi di sana. Ini menunjukkan gerakan sedikit di dalam sholat itu tidak membatalkan, itu tak mengapa, ketika memang terkait dengan keperluan sholat. Dalilnya banyak sekali tentang ini. Ini doanya sikit aja kan, tadi menunjuk ke langit, kemudian juga apa, menggerakkan kepala, paling sikit aja seperti itu, tak masalah. Tapi bagaimana kalau itu mencapai 3? Jumhur ulama mengatakan tak mengapa, itu masih sikit. Adapun kalau ulama Syafi'iyah mengatakan kalau 3 berturut-turut ini batal, tapi tak ada dalilnya itu yang menunjukkan 3 itu berarti banyak dan batal.
Tapi apa? Memang lebih baik yaitu apa? Dipisah gerakannya itu. Jangan langsung 3 berturut-turut daripada menimbulkan keraguan atau apa. Tapi satu gerakan lalu diam, kemudian gerak lagi. Kata para ulama Syafi'iyah dan yang lain-lain, lebih selamat. Tapi kalau diperlukan tak masalah. Rasulullah mengatakan uqtulul aswadaini fi shalah al-hayyah wal aqrab. Bunuhlah 2 hewan yang hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Jelas membunuh ular mungkin perlu gerakan banyak itu, tapi ini keperluan. Menunjukkan kalau ini ada suatu keperluan dan diizinkan oleh syariat, tak masalah kalau gerakan itu lebih dari 3. Yang penting sesuai keperluan. Tapi kalau ularnya sudah lari ke hutan, jangan dikejar-kejar sambil sholat. Itu salah tentunya, tak perlu. Kemudian disebutkan di sini, fakumtu hatta allanil ghasyu. Ini tasjid ya. Lalu saya ikut berdiri, yaitu ikut sholat, sehingga saya diliputi oleh ghasyu, yaitu saya hampir pingsan. Karena apa? Panjang sekali. Rasulullah SAW dalam sholat gerhana itu panjang sekali. Nah, para wanita sabar, berdiri terus sampai apa? Sampai hampir pingsan. Tak kemudian memilih untuk ponteng, tak. Memilih tetap. Cuma apa? Saking sabarnya dan lamanya sampai hampir pingsan. Faja'altu asubu ala ra'sil ma, maka mulailah saya mencurahkan air ke atas kepala saya. Mungkin apa? Di situ di rumah Aisyah senang untuk ambil air dekat. Nah, itu boleh. Ini gerakan sikit, jangan banyak-banyak dan jangan minum. Ini batal. Terbentuk ijma, makan dan minum itu membatalkan sholat. Karena ini bukan bagian dari sholat, jelas. Enak aja makan minum dalam sholat sambil makan minuman yang sedap-sedap, itu tak boleh. Itu namanya bukan sholat. Tapi sekedar mencurahkan air ke kepala untuk menyegarkan pikiran agar tidak pingsan dan sebagainya, itu tak mengapa. Fahamidallah. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah Azza wa Jalla. An-Nabiyyu SAW wa asna alaih, dan menyanjungnya. Ini setelah salam tentunya, sebagaimana dalam hadis yang lain. Nanti hadisnya diulang di bab yang lain oleh Bukhari dengan lebih panjang, ada yang lebih pendek. Sumaka, lalu beliau mengatakan, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa ra'aituhu fi maqami. Lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Tidak ada sesuatu apapun yang belum pernah diperlihatkan kepada saya kecuali sekarang saya telah melihatnya di tempat berdiri saya sekarang ini. Ini tanda kekuasaan Allah. Dan ini di dalam masalah fikih menunjukkan apa? Kalau ada gerhana, sholat dulu, sholat yang panjang, nah, kemudian baru apa? Berkhutbah. Jangan khutbah baru sholat. Khutbahnya itu setelah sholat. Sebagaimana apa? Sholat apa itu yang setelah sholat baru ada khutbah, yaitu sholat hari raya. Khutbahnya diakhirkan. Nah, di sini setelah sholat yang panjang, lalu Rasulullah berkhutbah. Dan Allah menunjukkan tanda kekuasaan. Perkara-perkara gaib ditunjukkan. Hatal jannatu wan nar, sampai bahkan surga dan neraka sekarang diperlihatkan kepada saya. Sebagaimana yang dalam riwayat yang lain, Rasulullah sampai melihat betul-betul surga itu ada di depan mata beliau. Yang beliau sampai maju ke depan ingin mengambil satu tandan dari buah anggurnya. Rasulullah mengatakan, seandainya saya diizinkan untuk memetiknya waktu itu, kalian akan mampu memakannya selama dunia masih ada. Berarti apa? Nggak habis-habis, walaupun hanya satu tandan. Selama 1400 tahun kemudian tak habis-habis. Dan juga apa? Diperlihatkan neraka di depan dinding tempat beliau sholat itu. Karena beliau sholatnya adalah menghadap sutroh, menghadap dinding waktu itu. Sampai diperlihatkan neraka di situ, sampai Rasulullah melihat bayang-bayang para sahabat. Karena apa? Kalau ada api di depan, tentunya apa? Di belakang kita akan muncul bayang-bayang. Rasulullah mengatakan, sampai aku melihat bayang-bayang kalian. Berarti betul-betul neraka itu ada dan didekatkan. Rasulullah lihat, sahabat yang tak lihat. Sampai Rasulullah mundur, sahabat pun jadi ikut mundur waktu itu. Kemudian ini terkait dengan masalah surga dan neraka yang diceritakan tadi. Fa'uhiya ilai, kemudian diwahyukan kepada saya, annakum tuftanuna fi quburikum,
kalian akan diuji, kalian akan dicabar di dalam kubur-kubur kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan, pertanyaan dari para malaikat yang menakutkan itu. Misla au qariba la adri ayyadzalik, seperti atau mendekati, kata rawi saya tak tahu apa yang mana yang diucapkan qalat Asma, yang diucapkan Asma. Mungkin apa, Fatimah lupa atau Hisham lupa, qarib atau misla, tak masalah. Min fitnatil masihid dajjal, mendekati fitnah dajjal yang terhapus matanya itu, sebelah matanya. Yuqal ma ilmuka bihadzal rajul, ditanyakan di alam kubur, apa yang engkau ketahui tentang orang ini. Ini menunjukkan apa pentingnya punya ilmu tentang Rasulullah, tahu biografi beliau, kemudian juga tahu tentang karakter beliau, ajaran beliau untuk diimani, dicintai dan diikuti. Nah, kalau orang tak ambil kisah, gimana dia akan menjawab? Karena sekarang jawaban itu sesuai amalan, bukan sesuai hafalan. Hafalan sudah tak ada gunanya. Ketika sudah di alam kubur, yang berfungsi adalah amalan dia selama ini. Fa'ammal mu'min au muqin, adapun orang mukmin atau orang yang meyakini, la adri ayyahuma qalat Asma, saya tak tahu Asma mengatakan mukmin atau muqin waktu itu. Mungkin apa waktu itu orangnya banyak sekali yang mendengar, di belakang mungkin kurang jelas sedikit. Fayaqul huwa Muhammadun Rasulullah, dia mengatakan beliau adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia mendatangi kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Adapun yang tak mau ikut, disuruh tauhid malah syirik, disuruh sunnah malah bid'ah, disuruh taat malah maksiat, malah rajin memelihara apa saja itu maksiat-maksiat, atau memelihara bid'ah atau memelihara syirik-syirik, dilarang memberikan sesajian pada selain Allah, malah rajin memberikan sesajian pada berhala, pada Dewi Sri, pada apa saja itu yang Nyi Roro Kidul atau apa saja, naudzubillah, atau pada jin-jin. Nah, seperti ini bagaimana dia akan mengklaim ikut Nabi? Prakteknya saja ajaran Nabi disia-siakan dengan membanggakan ajaran ini adalah adat nenek moyang kami. Nenek moyang engkau mana yang lebih tinggi, dia atau Rasulullah? Nanti yang menyebabkan masuk surga nenek moyangmu atau Rasulullah? Ingat itu. Fa'ajabna wattaba'na, kami penuhi panggilan beliau dan kami ikuti beliau. Adapun orang yang menghina Nabi atau meremehkan sunnah Nabi atau berpaling dari ajaran Nabi, tak layak dia mengatakan kami ikuti beliau. Huwa Muhammad salasan, maka orang ini di alam kuburnya mengatakan beliau adalah Muhammad 3 kali. Fayuqal, lalu dikatakan nam salihah, tidurlah dengan bagus. Nah, setelah dicabar, rehat. Qad alimna an kunta muqinan bih, kami telah mengetahui, an mukhafafun sakila annaka kunta, bahwasanya engkau dulu memang meyakini ini. Adapun yang masih ragu-ragu, betulkah ajaran Islam, betulkah ajaran Muhammad, betulkah ajaran sahabat, sudah dia ragu-ragu terus, dia tak akan mampu menjawab. Nah, buktinya apa? Yang berikutnya, amal munafik awil murtad, adapun orang munafik atau orang yang masih ragu-ragu karena tak mau belajar, ya ilmunya tak mantap sehingga masih ragu-ragu. La adri ayyadzalika qalat Asma, saya tak tahu mana yang diucapkan oleh Asma. Fayaqulu la adri, dia mengatakan saya tak tahu. Padahal di alam dunia orang munafik, Abdullah bin Ubay, Jad bin Qais dan lain-lain, mereka mampu mengucapkan asyhadu annaka Rasulullah dan bahkan membaca Quran. Mereka hafal banyak-banyak. Tapi di alam kubur yang berlaku adalah amalan, bukan sekedar hafalan. Makanya munafik walaupun di dunia dia hafal, orang yang ragu walaupun di dunia ketika ada eksamen dia mampu menjawab di eksamen agama Islam, mampu menjawab nilai terbaik misalkan. Nah, di alam kuburnya dia tak akan mampu menjawab dengan benar. Dia akan mengatakan adri, saya tak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'a faqultuh, saya mendengar orang mengucapkan sesuatu lalu saya mengucapkannya, sekedar ikut-ikutan, tidak meyakini di dalam hatinya. Dan itu pun sekedar ucapan, faqultuh, bukan saya ikuti Nabi. Saya sekedar mengucapkan apa yang diucapkan orang. Adapun orang pertama mengatakan saya memenuhi seruan Nabi dan saya ikuti beliau, bukan sekedar mengucapkan apa yang diucapkan orang banyak. Tradisi orang banyak tak ada gunanya dan tak akan menyelamatkan kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sisi pendalilan dari hadis ini adalah yaitu menjawab pertanyaan dengan isyarat yang memahamkan. Adapun kalau isyaratnya tidak memahamkan, ya tentunya tidak terpenuhi apa yang ditanyakan tadi, keinginan si penanya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.